Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya, Mahmudah. Nah, untuk di sesi kali ini kita akan membahas mengenai kartu piutang. Ketika kita berbicara tentang materi kartu piutang, berarti ada dua hal yang harus kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana pencatatan data mutasi piutang, bagaimana prosedur pencatatan piutang ke kartu piutang. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih itu pencatatan data mutasi piutang, harus kita pahami dulu sebenarnya apa sih itu mutasi piutang. Nah, mutasi piutang itu adalah perubahan jumlah piutang yang muncul karena adanya sebuah transaksi. Perubahan ini bisa perubahan yang menambah jumlah piutang ataupun perubahan yang mengurangi jumlah piutang. Ada beberapa transaksi yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan jumlah piutang tersebut. Apa saja sih transaksi yang dapat menyebabkan mutasi piutang? Di sini ada beberapa transaksi. Yang pertama adalah transaksi penjualan kredit. Ketika terjadi penjualan secara kredit, berarti akan menambah jumlah piutang karena di situ ada penjualan secara kredit. Nah, perusahaan akan mencatatnya dalam jurnal penjualan atas dasar bukti dokumen transaksi yaitu faktur penjualan ditambah dengan surat atau order pengiriman yang dikirim oleh bagian piutang dari bagian penagihan kepada pelanggan. Lalu transaksi yang kedua itu adalah retur penjualan. Nah, retur penjualan ini dicatat dalam jurnal retur penjualan atas dasar bukti dokumen memo kredit yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang dari pelanggan. Jadi untuk retur penjualan ini ketika penjualan kreditnya itu ternyata setelah sampai, setelah dicek oleh pelanggan, ada beberapa barang yang tidak sesuai spesifikasi atau ada barang yang cacat ataupun rusak, maka pelanggan berhak untuk mengajukan retur penjualan atau mengembalikan barang tersebut. Nah, ketika terjadi pengembalian barang, maka piutangnya itu akan dikredit sebesar barang yang telah diretur tersebut. Nah, biasanya untuk jurnalnya itu ada perusahaan yang membuat jurnal khusus untuk retur penjualan, ada juga yang bergabung dengan jurnal umum. Transaksi yang tiga adalah penerimaan piutang. Maksudnya ini adalah ketika terjadi pelunasan piutang ketika sudah jatuh tempo. Nah, untuk pencatatannya itu dicatat dalam jurnal penerimaan kas atas dasar bukti dokumen transaksi, bukti kas masuk atau BKM yang dilampiri dengan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini adalah surat pemberitahuan untuk melunasi. Biasanya debitur itu akan membuat surat konfirmasi kalau akan melunasi pada tanggal jatuh tempo tertentu, jam sekian, kepada perusahaan. Biasanya seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah transaksi penghapusan piutang. Nah, untuk transaksi penghapusan piutang ini dicatat dalam jurnal umum atas dasar bukti transaksi, bukti memorial yang dibuat oleh fungsi kredit. Penghapusan piutang ini dicatat ketika ternyata nanti piutangnya itu tidak dapat tertagih lagi. Seperti gagal ditagih karena debiturnya itu telah pailit, ataupun bangkrut, ataupun lari ke luar negeri sehingga harus dihapuskan, maka ini yang akan menyebabkan berkurangnya piutang. Jadi di sini penjualan kredit ini adalah yang menambah jumlah piutang. Untuk retur penjualan, penerimaan piutang, dan penghapusan piutang ini yang akan mengurangi jumlah piutang. Ini adalah contoh dokumen transaksi yang menyebabkan mutasi piutang. Yang pertama, faktur penjualan yang dibuat untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Di sini ada keterangan nama perusahaannya, tanggal pembuatan fakturnya, banyaknya barang yang dikredit, nama barangnya apa saja, harganya berapa, jumlahnya berapa, subtotalnya berapa, ini diskon kalau ada diskon, dan total dari seluruh barang yang ada di dalam faktur sebagai bukti adanya transaksi penjualan secara kredit. Lanjut, yang kedua adalah bukti kas masuk. Ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang karena adanya pelunasan. Untuk contoh bukti kas masuk ini seperti ini. Di sini ada nama perusahaan yang menerima uang pelunasan. Di sini ada keterangan diterima dari siapa, misalkan Bapak Suparman. Banyaknya uang Rp150.000 untuk pembayaran penjualan buku tulis sebanyak 10 buah. Per buahnya Rp15.000. Di sini ada total pelunasannya Rp150.000 dan di sini juga ada tanggal pembuatan atau tanggal pelunasannya dan yang menerima yang menandatangani. Lanjut, untuk yang ketiga adalah memo kredit atau nota kredit. Memo kredit ini adalah memo yang merupakan pemberitahuan bahwa akun atau perkiraan rekening pembeli telah dikredit sebesar harga barang yang dikembalikan. Jadi di sini adalah
Ya, akun yang dikredit adalah piutang karena terjadi pengembalian barang. Ini ada toko. Toko ini adalah perusahaannya dan PD sekolah bersama ini adalah debitur atau pelanggannya. Nota kredit ini isinya adalah kami telah mengkredit rekening saudara atas barang yang kami terima. Sebagai berikut, ini adalah barang-barang yang dikembalikan. Di sini ada kodenya apa, deskripsinya apa, unitnya berapa yang dikembalikan, harga satuannya berapa, dan jumlahnya berapa. Dan di sini ada tanggal pengembalian atau tanggal pembuatan nota kredit dan ditandatangani oleh bagian penjual perusahaan. Selanjutnya adalah bukti memorial. Ini merupakan bukti penghapusan piutang. Contohnya, bukti memorial ini di sini ada dari bagian marketing. Untuk bagian administrasi, subjeknya adalah pembuatan jurnal penyesuaian untuk penghapusan piutang sebesar 3 juta toko fashion karena tidak sanggup bayar. Dicatat dengan metode tidak langsung. Ketika dicatat dengan metode tidak langsung, berarti jumlah yang dibuat itu masih ingat kan dengan kerugian piutang di debit dan piutangnya dikredit sebesar 3 juta. Ke subbahasan yang kedua, yaitu prosedur pencatatan piutang. Untuk mencatat piutang ke kartu piutang, ada beberapa perlengkapan yang dibutuhkan. Antara lain yang pertama adalah buku jurnal. Nah, untuk buku jurnal ini ada jurnal penjualan, jurnal letur penjualan, jurnal umum, dan jurnal penerimaan kas. Untuk selanjutnya, apa sih itu jurnal penjualan? Ini kita mengulangi lagi ya, untuk lebih memahaminya lagi. Sebenarnya yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan, tapi diulangi sedikit. Untuk jurnal penjualan, itu digunakan untuk mencatat timbulnya piutang karena adanya penjualan secara kredit. Jurnal retur penjualan itu digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan atau pengembalian barang karena tidak sesuai spesifikasi atau terjadi cacat atau kerusakan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya piutang yang dihapuskan. Ini bisa disebabkan karena debitur sudah tidak mampu melunasi, entah itu karena bangkrut, pailit, atau lari dari tanggung jawab untuk melunasinya. Yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang atau sudah tanggal jatuh temponya. Lalu yang kedua, perlengkapan yang dibutuhkan itu adalah kartu piutangnya. Nah, untuk kartu piutang ini adalah catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Jadi kartu piutang ini nanti setiap pelanggan akan dibuatkan sendiri-sendiri. Di sini ada kartu piutang, nomor rekening pelanggan tersebut berapa, nama pelanggan tersebut siapa, alamatnya di mana, syaratnya ini misalkan syarat 2/10 N/30 atau pakai syarat EOM atau pakai syarat N/15 tergantung nanti kebijakan perusahaannya ya. Di sini batas kredit ini maksudnya itu adalah batas kredit pelanggan tersebut ke perusahaan. Misalkan perusahaan tersebut menarget batas kredit 10 juta. Berarti pelanggan ini tidak boleh melakukan penjualan atau membeli penjualan secara kredit itu di atas 10 juta, harus di bawahnya kan ada batasnya. Nah, di sini nanti akan ada tanggal transaksinya berapa. Di sini misalkan ada saldo, berarti diisi saldo dan saldo debitnya di sini aktif. Karena saldo normal piutang itu adalah di debit, maka nanti ketika ada saldo berarti aktifnya di debit. Baru nanti misalkan terjadi penjualan secara kredit ya. Di sini bisa ditulis jumlah penjualan dan di sini ada mutasinya di debit dan saldonya nanti akan bertambah ketika terjadi retur ataupun terjadi pelunasan ataupun terjadi penghapusan, maka di sini dicatat saja jurnal apa, jurnal dari jurnal mana sumbernya dan dicatatnya di mutasi ini, di mutasi kredit. Dan nanti saldonya itu nanti akan mengurangi yang atas, tetap berposisi di debit. Jadi di kredit ini nanti dikosongi. Jadi kesimpulan dari prosedur pencatatan piutang itu adalah data transaksi yang menyangkut perubahan, entah itu penambahan atau pengurangan piutang. Di sini ada transaksi penjualan kredit, dokumennya adalah faktur penjualan yang akan menambah mutasi piutang. Sedangkan transaksi retur yang didokumeni oleh memo kredit, transaksi penghapusan yang didokumeni oleh bukti memorial, dan transaksi penerimaan kas yang buktinya itu adalah bukti kas masuk yang akan mengurangi piutang. Jadi nanti ketika ada di dalam kartu piutang ini masuk ke bagian mutasi yang debit, yang mengurangi ini masuk ke bagian mutasi yang kredit. Nah, jadi untuk bagan alur mutasi piutang yang diakibatkan oleh keempat transaksi sebelumnya, itu adalah seperti ini gambarannya. Faktur penjualan ini dokumen-dokumennya ya, faktur penjualan itu nanti
Ketika ada dokumen ini masuk, maka akan dicatat langsung ke jurnal penjualan yang akan menambah piutang ke kartu piutang. Sedangkan memo kredit, ketika nanti ada dokumennya, memo kredit ini adalah bukti terjadinya retro penjualan, maka dicatat di jurnal retro penjualan atau jurnal umum dan akan mengurangi piutang di kartu piutang. Nanti ini masuknya ke sisi yang kredit. Sedangkan untuk bukti memorial, ini adalah bukti penghapusan piutang yang akan dicatat di jurnal umum dan akan mengurangi piutang di sisi mutasi yang kredit. Sedangkan yang terakhir ini adalah bukti kas masuk sebagai bukti adanya pelunasan piutang yang akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan akan mengurangi piutang dan akan dicatat di bagian sisi mutasi kredit. Ini adalah contoh transaksi dari kartu piutang. Berikut adalah data utang piutang antara PT Kusuma sebagai kreditor atau perusahaan dan juga PT Wisel sebagai debitur. Jadi sebelum kita memasukkan kartu piutang itu diingat-ingat kembali untuk prosedur pencatatannya. Yang pertama itu informasinya berasal dari buku jurnal. Nah, buku jurnal ini adalah jurnal penjualan, jurnal umum, dan juga jurnal penerimaan kas. Serta yang keempat, jurnal letter penjualan kalau misalkan perusahaan tersebut menggunakan jurnal letter penjualan untuk mencatat letter penjualannya ya. Kalau tidak berarti masuk ke jurnal umum. Nah, di sini ada keterangan jurnal penjualan, ada tanggal 13 Mei, 31 Mei, jumlahnya 10 juta dan juga 12 juta. Untuk 13 Juni di sini ada 7 juta. Syarat pembayarannya 2/10 NP30. Di sini juga ada nomor fakturnya berapa dan debiturnya PT Wisel. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau piutang PT Wisel dari bulan Mei sampai bulan Juni itu berjumlah 29 juta. Selanjutnya ini adalah contoh dari jurnal umumnya. Di sini ada data jurnal umum dari PT Wisel. Tanggal 13 Mei ada retur penjualan sebesar 1 juta dan juga tanggal 29 Juni dihapus piutang dari PT Wisel. Terbukti dari nama akunnya ini, beban kerugian piutang di debit dan piutang dagangnya di kredit sebesar 5 juta. Di sini juga ada data jumlah penerimaan kas dari PT Wisel, tanggal 25 Oktober ada kas masuk 8 juta, dan juga tanggal 15 Desember ada kas masuk sebesar 9.500.000. Jadi telah dilunasi dari jangka waktu Oktober sampai Desember itu sebesar 17.500.000. Nah, setelah kita dapat data ini dari jurnal penjualan, jurnal umum, dan juga jurnal penerimaan kas, baru ini sebagai dasar untuk memasukkan data-datanya ke kartu piutang. Selanjutnya, nah ini. Di sini, di kartu piutang ada nomor rekeningnya dari PT Wisel berapa, namanya PT Wisel, dan alamat PT Wisel tersebut, lembar pertama, syaratnya ini diisi syarat kreditnya, 2/10 N/30. Nah, di sini ada tanggal diurutkan dari tanggal yang teratas sampai yang terakhir. Di sini dari 13 Oktober dulu. Ada jurnal penjualan, tadi 9 juta. Kalau terjadi transaksi yang berasal dari jurnal umum, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal umum dan juga jurnal penerimaan kas, itu berarti masuk ke mutasi yang sebelah kredit, dan nanti akan mengurangi saldo piutang. Sedangkan untuk transaksi jurnal penjualan, ini mutasinya di debit dan akan menambah saldo piutang. Karena saldo normal piutang ini adalah di debit, berarti fokusnya utama pencatatan saldonya itu di debit, yang kredit dikosongi. Jadi ketika terjadi penambahan transaksi, misalkan terjadi mutasi debit, berarti menambah saldo 9 juta. Ketika terjadi mutasi kredit, misalkan di sini 1 juta, berarti 9 juta dikurangi 1 juta, 8 juta. Kemudian ketika terjadi mutasi kredit lagi 8 juta, berarti 8 juta dikurangi 8 juta sama dengan 0. Dan seterusnya sampai di sini ditemukan saldo akhir dari piutang PT Wisel adalah 8.500.000. Berarti piutang Wisel yang masih aktif berjumlah 8.500.000. Nah, sudah cukup sekian dari saya. Semoga materi yang sudah disampaikan sebelumnya bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin dibingungkan, silakan langsung drop komentar yang ada di Google Classroom. Nanti akan disediakan tempatnya dan nanti akan dibahas bersama saat itu juga ataupun saat pertemuan langsung dengan guru minggu depan. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.